Perkenalkan, nama saya Tala Surya Primamanda, NIM I0719016. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum teknik tenaga listrik modul yang keempat, yaitu starting motor. Pada modul ini terdapat dua percobaan. Percobaan yang pertama adalah static starting motor, dan percobaan yang kedua adalah dynamic starting motor. Pada percobaan pertama, kita membuat rangkaian sesuai pada modul. Untuk seperti ini, di sini ada network, dan dalam network ini terdapat rangkaian seperti ini. Lalu kita menjalankan run static motor starting. Nah, di sini kita geser waktunya ke 1 detik. Nah, ketika waktunya mencapai 1 detik, di sini akan muncul nilai dari arus starting motornya. Di sini terlihat bahwa arus startingnya yaitu 63,6. Nah, lalu untuk melihat dari grafiknya, kita menggunakan motor starting plots. Jadi untuk grafiknya terlihat seperti ini. Yang pertama adalah grafik dari motor terminal voltage. Lalu ini adalah grafik dari motor real power output. Ini adalah grafik dari motor reactive power demand. Dan ini adalah motor real power demand. Ini adalah grafik dari bus voltage. Ini adalah grafik dari motor terminal voltage. Dan ini adalah grafik dari motor line current. Nah, lalu pada percobaan yang kedua, yaitu dynamic starting motor, langkah percobaannya sama, yaitu kita menjalankan run dynamic starting motor dan kita geser waktunya ke 1 detik. Ketika waktunya mencapai 1 detik, terlihat arus startingnya pada dynamic starting motor ini nilainya 416, yaitu lebih tinggi dari static starting motor. Nah, untuk melihat grafiknya sama. Nah, ini merupakan grafik dari dynamic starting motor. Yang ini adalah grafik dari motor terminal current. Ini grafik dari motor speed. Lalu ini grafik dari acceleration torque atau torsi akselerasi. Dan ini adalah motor terminal voltage. Ini grafik dari motor real power output. Ini grafik dari torsi motor. Ini grafik dari torsi beban. Ini grafik dari motor reactive power demand. Ini adalah grafik dari motor real power demand. Ini grafik dari bus voltage. Ini grafik dari motor terminal voltage. Dan ini adalah grafik dari motor line current. Nah, lalu kita masukkan data sesuai tabel yang ada pada modul. Nah, untuk mendapatkan data ini kita dapat mendapatkannya melalui load flow analysis. Nah, di sini kita menggunakan report manager, lalu pilih complete, dan akan muncul filenya seperti ini, dan datanya yang dimasukkan sesuai dari data yang ditampilkan pada report manager ini. Lalu maksudnya adalah analisalah apa yang dapat dipelajari dari percobaan membuat rangkaian motor. Yang dapat saya pelajari dari percobaan membuat rangkaian motor starting menggunakan etap ini, yang pertama adalah pada static motor, nilai dari arus startingnya lebih kecil dari dynamic starting motor. Lalu jelaskan apa yang membedakan antara static dan dynamic starting motor, dan starting mana yang lebih baik digunakan. Yang membedakan dari static dan dynamic starting motor, yang pertama tadi arus startingnya pada static starting motor, nilai dari arus startingnya lebih kecil dari dynamic starting motor. Lalu starting mana yang lebih baik digunakan? Starting yang lebih baik digunakan menurut saya adalah dynamic starting motor, karena dynamic starting motor ini memiliki output yang lebih banyak dari static dynamic motor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.